Pemusatan latihan tim Merah Putih di Bali kini terus berlanjut menjelang melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Detik-detik kedatangan Kevin Dix di Indonesia kini terus dinantikan untuk segera bergabung ke skuad Garuda. Pemain bintang timnas Cina pede bahwa timnya bisa mencuri poin di Stadion GBK. Ramai soal media Malaysia yang membahas sejarah setelah dipastikan satu grup dengan timnas Indonesia di Piala ASEAN U23 2025. Nama Elkan Bagot kini akhirnya kembali dibahas di tengah persiapan tim Merah Putih melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Erick Thohir langsung beri target ke timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Begini komentar berkelas Messelgers menjelang dirinya debut di Stadion GBK pada Juni mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Malaysia kini kembali membahas sejarah negaranya setelah segrup dengan timnas Indonesia U23 di Piala ASEAN U23 2025. Ya, Piala ASEAN U23 2025 akan digelar di Stadion GBK dan Patriot Candrabaga pada 15 hingga 31 Juli 2025 ini. Sesuai hasil drawing tepat pada pagi tadi, timnas Indonesia U23 selaku tim tuan rumah dipastikan berada di grup A. Dan menariknya kini skuad Garuda juga segrup dengan rival serumpun yaitu timnas Malaysia. Lalu Brunei Darussalam dan Filipina melengkapi tim di grup yang sama. Sedangkan grup B terdiri dari timnas Vietnam, Kamboja dan juga Laos. Sedangkan timnas Thailand, Myanmar dan juga Timur Leste tergabung di grup C. Setelah mengetahui negaranya segrup dengan timnas Indonesia U23, media Malaysia itu makan bola pun seakan terkejut yang harus menghadapi skuad Garuda Muda. Kejuaraan ASEAN U23, Malaysia hadapi tantangan dari Indonesia, tulis makan bola dalam artikelnya. Malaysia akan menghadapi tantangan negara tetangga Indonesia untuk kejuaraan ASEAN U23 2025, tambah media tersebut. Ya, lebih lanjut menurut makan bola, Piala ASEAN U23 ini akan dijadikan sebagai persiapan timnas Malaysia U23 untuk babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Adapun media Malaysia itu memprediksi bahwa duel antara timnas Indonesia U23 kontra timnas Malaysia U23 kali ini akan berlangsung sengit. Pasalnya, kata media makan bola, kedua kubu ini telah saling bentrok dengan ketat di fase grup Piala ASEAN U23 2023 yang lalu. Bentrokan antara Malaysia dan Indonesia diprediksi akan menarik. Pasalnya kedua tim berada di grup yang sama pada edisi 2023, tulis makan bola. Ya, namun media Malaysia itu seakan sesumbar karena negaranya saat itu berhasil menang dari timnas Indonesia U23 dengan skor akhir 2-1, di mana laga itu merupakan laga perdana di grup B Piala ASEAN U23 2023 kala itu. Namun menariknya kala itu timnas Malaysia hanya menjadi tim peringkat keempat di Piala ASEAN U23 2023, sementara timnas Indonesia saat itu keluar sebagai runner up. Laga tandang saat itu mempertemukan anak asuh Ella Farasan dengan tim yang berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1, tulis makan bola. Kini skuad nasional berharap dapat memperbaiki prestasi peringkat keempat yang diraih pada edisi turnamen yang sama, imbuh media Malaysia tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini meminta kepada supporter skuad Garuda untuk tidak memojokkan Elkan Bagot yang menolak bergabung ke timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa setiap pemain sepak bola memiliki pilihan masing-masing untuk kelanjutan karirnya. Begini, bahwa masing-masing pemain kan punya pilihan. Ketika Elkan Bagot memprioritaskan tentu pribadi dan klubnya, kita tidak boleh nyinyir, tidak boleh zalim, tidak boleh memojokkan dia. Kenapa? Elkan juga pernah berjasa atas tim nasional kita. Biarkan mereka berkarir, kata Erick Thohir. Ya, namun Erick Thohir juga menyatakan bahwa jika suatu hari Elkan Bagot ingin kembali ke timnas Indonesia dan tim pelatih mau menerimanya, maka PSSI akan tetap mengapresiasinya. Nanti kalau suatu hari dia ingin kembali tetapi tim kepelatihan kita mau menerima, ya saya apresiasi, ujar Erick Thohir. Ya, sebelumnya Patrick Kluivert mengungkapkan alasan tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia di periode ini, di mana Patrick Kluivert membeberkan sudah sempat berbicara langsung dengan Elkan Bagot. Namun pembicaraan tersebut berlangsung sebelum laga melawan timnas Australia dan juga Bahrain pada Maret yang lalu. Saya sudah berbicara dengan dia sebelum laga melawan Australia dan Bahrain. Dia bilang takut kehilangan posisi di klub tempat dia bermain, jadi dia memilih untuk tidak dipanggil, kata Patrick Kluivert.
Kevin Dick kini akan kembali berjuang bersama skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang. Ya, diketahui Kevin Dick baru saja kembali mengantarkan klubnya menjadi juara di Piala Denmark di musim ini. Nama Kevin Dick pun dieluh-eluhkan oleh supporter setelah FC Copenhagen juara di ajang tersebut. Hal itu tepatnya di saat pertandingan selesai, di mana para supporter yang berada di atas tribun mengeluh-eluhkan nama Kevin Dick, di mana mereka meminta sang pemain untuk mengangkat trofi ke arah penggemarnya. Rekannya pun kemudian memberikan trofi tersebut kepada Kevin Dick. Lalu Kevin Dick berjalan menuju tribun supporter dan akhirnya ia mengangkat trofi tersebut dengan penuh bangga. Ya, hal ini merupakan momen emosional bagi Kevin Dick. Pasalnya di musim depan ia akan bermain untuk Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Ya, setelah sukses di Eropa, kini Kevin Dick bersiap terbang ke Indonesia untuk bergabung ke skuad Garuda. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kevin Dick sebelumnya, bahwa ia diperkirakan akan terbang ke Indonesia setelah membela klubnya di ajang Piala Denmark yang baru saja dijuarainya. Hai semua, saya banyak menerima pertanyaan mengenai Bali. Saya tidak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali karena saya masih punya satu laga tersisa pada 29 Mei 2025, ucap Kevin Dick. Ya, dalam hal ini pertandingan yang dimaksud oleh sang pemain pun sudah dijalani. Dengan begitu maka sang pemain diperkirakan akan segera terbang ke Indonesia karena tugasnya bersama FC Copenhagen pun sudah selesai. Tentunya saat ini menarik menantikan kabar lanjutan soal detik-detik kedatangan sang pemain di Jakarta untuk bergabung ke skuad Garuda yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan. Ya, diketahui Kevin Dick memang absen di pemusatan latihan di Bali. Akan tetapi diharapkan ia bisa segera menyusul dan siap tampil di dua laga tersisa melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini menargetkan bahwa timnas Indonesia U23 harus lolos ke Piala Asia U23 2026. Ya, timnas Indonesia U23 berada di grup C bersama dengan Laos, Makau dan juga Korea Selatan. Babak ini akan berlangsung pada 1 sampai 9 September 2025 mendatang dan Konfederasi Sepak Bola Asia telah menunjuk Indonesia sebagai tim tuan rumah. Dalam hal ini Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia U23 harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Jadi mereka akan memanfaatkan Piala ASEAN U23 sebagai salah satu persiapannya. Sasaran di kualifikasi Piala Asia U23, kami harus juga lolos untuk mengulang prestasi semifinalis di Piala Asia U23 2024 di Qatar, kata Erick Thohir. Ya, sementara itu pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Gerard Verbeek akan segera menggeber persiapan timnya untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini, di mana hal tersebut agar timnya dapat tampil maksimal di fase grup. Kami akan memulai pada tanggal 21 Juni untuk memulai pramusim kami untuk turnamen, dan saya rasa kami akan tetap di Jakarta. Jadi kami punya waktu yang panjang dan kami punya cukup waktu untuk mempersiapkan tim menurut saya, kata sang pelatih. Ya, sebagai informasi, kini sebanyak 15 tempat yang akan diperebutkan oleh 44 tim untuk beraksi di Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Nantinya hanya 11 tim juara dan 4 runner-up terbaik dari setiap grup yang berhak lolos. Back timnas Indonesia yaitu Meselgers kini mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali memperkuat tim merah putih. Ya, Meselgers kembali masuk ke dalam daftar pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang, di mana Meselgers pun bersyukur bisa kembali bertemu dengan para rekannya di skuad Garuda. Bersyukur bisa kembali berdiri berdampingan dengan saudara-saudaraku. Bersama-sama kita berjuang demi panji negara merah putih. Diberkati melebihi kata-kata, tulis Meselgers. Ya, sejak resmi menjadi WNI, Meselgers sudah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas Indonesia, di mana debut Meselgers bersama skuad Garuda terjadi di saat timnas Indonesia melawan timnas Bahrain pada Oktober yang lalu. Kemudian Meselgers kembali tampil di laga tandang melawan timnas Cina. Namun sayangnya Meselgers ditarik keluar akibat cedera. Situasi ini memaksanya absen di saat skuad Garuda menjamu timnas Jepang dan juga Arab Saudi di Jakarta pada November 2024 yang lalu. Meselgers kembali merumput di saat menghadapi timnas Australia pada bulan Maret kemarin. Namun lagi-lagi cedera membuatnya absen di laga kandang timnas Indonesia menjamu timnas Bahrain. Kini Meselgers sudah bergabung ke rombongan timnas Indonesia di pemusatan latihan di Bali. Di sini terdapat kemungkinan sang pemain akan tampil melawan timnas Cina sekaligus debut di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang. Pemain bintang timnas Cina kini percaya diri akan bisa mengalahkan timnas Indonesia lagi seperti yang terjadi di pertemuan pertama, di mana dalam pertemuan pertama timnas Cina berhasil menang 2-1 dari skuad Garuda. Kini giliran timnas Cina yang akan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion GBK, di mana hal itu merupakan matchday ke-9 grup C putaran ketiga. Dalam hal ini pemain bintang timnas Cina yaitu Hao Yang pun mengenang kembali pertemuan pertama itu. Ia berharap skuadnya bisa kembali menunjukkan semangat juang yang tinggi di pertemuan kedua nanti. Sebelumnya kami memang menghadapi pertandingan yang sulit di saat melawan Indonesia di putaran
putaran pertama, tapi kami berhasil melewatinya, kata sang pemain. Ya, pemain berusia 26 tahun itu pun menyatakan bahwa para pemain timnas Cina saat ini dalam mode tempur menjelang melawan timnas Indonesia, di mana ia pun percaya diri bahwa timnas Cina bisa mencuri poin di kandang skuad Garuda. Suasana dalam tim saat ini sangat bagus, setiap sesi latihan dijalani dengan penuh semangat. Saya yakin kami harus bisa memenangkan pertandingan ini, tegas sang pemain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.